Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Dwi Siti Ramayana, Stambuk A42120119, kelas D PJKR. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Keanekaragaman makhluk hidup disebut juga dengan keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Istilah keanekaragaman hayati atau biodiversitas menunjukkan sejumlah variasi yang ada pada makhluk hidup di suatu lingkungan tertentu. Dengan kata lain, dapat diartikan sebagai persamaan dan perbedaan ciri makhluk hidup pada waktu dan tempat tertentu. Keanekaragaman makhluk hidup dapat terjadi karena adanya proses evolusi yang sangat lama. Selain itu juga dipengaruhi oleh adanya faktor adaptasi, batas geografi, dan rekayasa genetik. Keanekaragaman hayati dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. A. Biosfer dan makhluk hidup. Yang pertama, biosfer. Biosfer adalah zona tipis di bumi dan di atas permukaan bumi yang tidak lebih dari 20 km tebalnya. Sampai saat ini, bumi merupakan satu-satunya tempat di alam dunia yang diketahui terdapat kehidupan dan tempat makhluk hidup melangsungkan segala aktivitas hidupnya. Makhluk hidup itu selalu berinteraksi dengan lingkungannya yang terdiri dari lingkungan tak hidup, abiotik, dan lingkungan hidup, biotik. Biosfer terdiri dari sebagian lapisan atmosfer dan lapisan kulit bumi. Lapisan atmosfer merupakan lapisan udara di atas bumi membungkus bumi dengan gas-gas, dan gas-gas tersebut terdiri dari lapisan utama, yaitu ionosfer, stratosfer, troposfer. Lapisan kulit bumi terdiri dari 2 bagian, yaitu litosfer dan hidrosfer. Yang kedua, makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu antara lain: yang pertama, respirasi. Dalam biologi adalah proses mobilisasi energi yang dilakukan jasad hidup melalui pemecahan senyawa berenergi tinggi atau zat yang digunakan dalam menjalankan fungsi hidup. Yang kedua, memerlukan makanan atau nutrisi. Yang ketiga, bergerak. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Yang kelima, reproduksi. Reproduksi merupakan proses yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru atau keturunan dari jenisnya, dinamakan reproduksi perkembangbiakan. Yang kelima, adaptasi. Yang keenam, iritabilitas, yaitu peka terhadap rangsangan sel sebagai unit kehidupan. Sel merupakan unit kehidupan, baik dari segi struktural, pertumbuhan, reproduksi, hereditas, dan fungsional. Sel sebagai unit struktural maksudnya adalah sel merupakan suatu satuan terkecil penyusun tubuh organisme. Organisme multiseluler. Tubuhnya dibangun oleh banyak sel yang diperoleh dari pembelahan mitosis berulang-ulang. Sebuah sel tunggal monoseluler yang disebut zigot. Akibatnya organisme mengalami pertumbuhan. Oleh karena itu dikatakan sebagai sel sebagai unit pertumbuhan. Yang ketiga, persebaran makhluk hidup. Biogeografi adalah ilmu yang mempelajari tentang persebaran organisme di muka bumi. Studi tentang penyebaran spesies menunjukkan spesies-spesies berasal dari suatu tempat, namun selanjutnya menyebar ke berbagai daerah. Organisme tersebut kemudian mengadakan diferensi menjadi subspesies baru dan spesies yang cocok terhadap daerah yang ditempatinya. Persebaran organisme di bumi dipengaruhi oleh faktor lingkungan, sejarah geologi, dan penghambat fisik. A. Faktor lingkungan. B. Faktor sejarah geologi. C. Faktor penghambat fisik. Persebaran tumbuhan dan makhluk hidup. Garis lintang bumi atau latitude menunjukkan terdapat
4 wilayah iklim di bumi, yaitu tropis, subtropis, dingin, dan kutub. Persebaran iklim tersebut selain jenis tanahnya akan memberikan perbedaan jenis tumbuhan hidup di sana karena faktor adaptasi dengan lingkungan. Dengan ketinggian lahan dari permukaan laut sampai ke puncak gunung yang paling tinggi, altitude juga menunjukkan perbedaan iklim yang mirip, yang menyebabkan pada dataran rendah sampai ke dataran tinggi didiami oleh tumbuhan yang berbeda-beda. Pada persebaran hewan lebih ditentukan oleh letak atau wilayah geografis atau zoogeografis di bumi. Daerah persebaran hewan atau zoogeografi dibedakan menjadi 6 lokasi berdasarkan persamaan fauna, yaitu yang pertama Palearktik yang meliputi Asia sebelah utara Himalaya, Eropa dan Afrika, serta Gurun Sahara sebelah utara. Nearktik yaitu Amerika Utara. Neotropis yaitu Amerika Selatan bagian tengah. Oriental meliputi Asia dan Himalaya bagian selatan. Ethiopia yaitu Afrika dan Australia, meliputi Australia dan pulau-pulau sekitarnya. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai keanekaragaman makhluk hidup beserta persebarannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.